Halo, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Di edisi yang kali ini, saya akan meneruskan seri yang sebelumnya, yaitu Healthy Lifestyle atau gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat menjadi salah satu alternatif kalau Anda ingin mencegah sakit atau yang sedang sakit cepat sembuh. Memang kita tidak akan pakai sesuatu perlakuan medis tertentu, tetapi ingat, rekaman ini bukan pengganti kedokteran. Jadi kalau Anda ada masalah kesehatan tetap harus konsultasi di mana dokter Anda berada. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dari 4 gaya hidup sehat itu ada yang berpengaruh terhadap kesehatan. Kan yang pertama itu tentang pola makan, lalu tentang olahraga, lalu tentang eh, tidur, lalu tentang mengelola stres. Nah, edisi yang kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh stres, bagaimana stres itu berpengaruh terhadap kesehatan Anda. Ya, siapkan catatan, siapkan semuanya. Ini akan saya bikin sederhana mungkin supaya Anda bisa mengikuti semuanya dengan gampang. Kalau nanti Anda mau lebih tajam, Anda bisa bertanya dengan saya dengan link yang khusus. Memang saya belum bikin, tapi nanti akan kita bikin supaya Anda bisa mengikuti dengan baik. Di buku kesehatan saya juga ada sudah lengkap. Ini saya akan bahas tentang Aku Bisa Sehat, Aku Bisa Sembuh, salah satu buku terbaru saya. Dan gabungan dengan sehat dan panjang umur. Juga ada nutrisi dan imunitas. 3 buku terbaru ini akan Anda dapatkan setelah beberapa periode berikut ini ya, karena ini sedang dicetak launching terakhir. Kita sekarang siap belajar tentang bagaimana stres bisa mempengaruhi kesehatan Anda. Sebenarnya untuk membahas stres ini memang tidak mudah karena kita tidak terbiasa mengakui kita stres. Kalau kita ketemu klien, ada stres ya, selalu jawabannya tidak. Ya, karena saya berguru. Orang yang mengaku tidak stres, biasanya stresnya stadium 4. Ya, itu hanya guruan ya. Tapi intinya satu, Anda harus tahu ini semuanya. Anda harus tahu Anda sedang stres sehingga Anda bisa mengelolanya. Dan Anda akan terkejut setelah mengikuti video pendek ini, bahwa stres sangat berpengaruh terhadap kesehatan Anda. Kalau kita belajar dalam agama, Tuhan sendiri bilang, jangan kamu khawatir. Bahkan kekhawatiranmu katanya tidak menambah sesuatu apapun dalam hidupmu. Bahkan kadang-kadang ada juga ayat yang mengatakan hari ini, besok-besok. Jadi kekhawatiran hari ini tidak perlu membuat kau merasa habis karena besok ada lagi. Gitu. Tapi ininya satu, Tuhan baik dan selalu menolong Anda. Nah, hari ini saya akan bahas ini, teori ini secara sainsnya. Oke, Anda siap belajar? Sebelum saya ngomong soal sains, saya sedikit ngomong soal kata-kata bijak yang disampaikan dalam Alkitab ini. Karena amarah membunuh orang bodoh, dan kecemburuan membunuh orang naif. Ya, ini Ayub ya. Semua agama apapun tahu siapa Ayub, orang yang dicobai setan dengan izin ujian dari Tuhan. Dalam arti saat engkau dicobai setan, sebenarnya itu adalah sesi ujian dari Tuhan. Nah, sesi Tuhan ingin Anda lulus, setan ingin Anda jatuh. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saya ingin membuktikan ayat ini dengan sains, dengan ilmu pengetahuan bahwa benar-benar iri hati bisa membunuh orang, sakit hati bisa membunuh orang. Bahkan nanti di edisi semangat yang patah keringan tulang, Anda akan terkejut bahwa orang marah-marah bisa patah tulangnya. Bahkan di pengkhotbah mengatakan apa? Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkan penderitaan dari tubuhmu. Kalau Anda nggak sedih, nggak stres, penderitaan fisik itu hilang. Jiwa itu berpengaruh kepada fisik. Ya, kalau Anda belajar di Yohanes, 3 Yohanes itu ya, aku ingin kamu baik-baik seperti jiwamu yang baik. Ingin badanmu sehat. Ternyata ada hubungan. Ya. Nah, untuk mempercepat, kita akan belajar ini. Healthy lifestyle, gaya hidup sehat. Itu ada 4 kan, pola makan yang baik dan benar. Nanti Anda akan lihat di edisi yang lain. Lalu olahraga teratur yang benar sudah pernah diupload ya, mungkin Anda bisa lihat. Lalu juga istirahat yang cukup itu akan disampaikan. Nah, hari ini saya akan belajar mengurangi dan mengelola. Jadi kata-katanya jangan dibolak-balik ya, mengurangi dan mengelola. Kurangi itu gesekan. Bagaimana saya bisa mengurangi? Kurangi sedemikian kejadian yang akan menggesek Anda. Contoh,
turunkan standarmu dan biarkan Tuhan memberikan sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan. Menurunkan standar ini bukan berarti Anda tidak berani bermimpi loh. Mengurangi stres itu maksudnya mengurangi resikonya. Contoh, kalau saya belum punya mobil, ingin punya mobil, ya beli mobil, maaf ya saya bilang merek, mobil niaga dulu, baru mobil kelas Mercy atau sedan mahal, ya. Tapi kalau seandainya tiba-tiba dikasih, ya udah terima kasih kepada Tuhan. Karena jurang perbedaan antara pengharapanmu dan kenyataan itulah besarnya kecewamu. Ya, itu yang pernah saya dengar dari teman saya yang di Jakarta, dia menyampaikan begini, seorang hamba Tuhan, bahwa selisihnya itu, ya, Pastor Jeffrey Rahmat bilang apa? Selisihnya antara pengharapanmu dan kenyataan, itulah kecewamu. Jadi kita harus belajar ini, bahwa kita harus belajar ya, mengendalikan, mengurangi itu bukan menurunkan target, itu bukan malas, tapi belajar kenyataan begitu ya. Dan kalau Tuhan beri yang sesuatu yang hebat ya, puji Tuhan ya. Lalu mengelola itu begini. Kalau sudah terpukul stres, itu mengelola. Kalau mengurangi itu mencegah. Kalau mengelola sering cenderung itu kalau sudah terjadi. Contoh, Anda sudah hati-hati tapi diserang orang. Anda sudah pakai helm, pakai sepeda motor, itu mengurangi. Begitu kecelakaan, nah itu ada respon-respon di sana ya, respon-respon mengendalikan setelah kecelakaan. Jadi Anda mengerti ya, mengurangi itu mencegah, tapi mengelola itu adalah setelah kena stres, tanpa harapan gempa bumi, kena COVID-19, macam-macam, itu dikelola. Bagaimana dengan pengertian-pengertian bahwa apa yang jahat bisa dirubah jadi kebaikan oleh Tuhan untuk orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kita sekarang ikuti seri ini ya. Apakah stres? Nah, definisinya banyak ya, semua orang mengeluarkan definisi. Tapi saya akan sedikit kasih sesuatu yang sederhana saja. Ya, mungkin kalau ada yang lebih ahli mungkin ya, tapi ini akan membuat Anda mengerti dengan gampang. Stres merupakan tanggapan seseorang. Jadi ketika seseorang menanggapi sesuatu, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi ada dua. Ya, nanti kalau kalian belajar kesehatan ada namanya stres otot, ya, cedera otot itu stres, ototnya cedera, kejang dia. Ada macam-macam ya. Baik secara mental terhadap satu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan terancam. Ketika orang terganggu dan terancam apapun itu, ekonominya, pekerjaannya, pernikahannya, lalu apalagi pelayanannya, lalu apalagi sekolahnya, lalu apalagi ya kesehatannya. Ketika kau mulai terganggu, kau lihat demam, batuk, nggak bisa napas, waduh, ya itu stres dan terancam. Gangguan belum menjadi ancaman. Ketika gangguan itu sudah membuat Anda terjepit, menjadi ancaman. Jadi ini stres. Stres pertama, definisi paling gampang itu ya, ketika Anda menanggapi sesuatu yang mengganggu Anda dan mengancam Anda. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara tuntutan, baik fisik atau psikis, dan kemampuan memenuhinya. Gagal dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan berdampak parah, yaitu stres. Jadi ilustrasinya itu Anda mau meluk gunung, tangannya nggak sampai. Mau senang sama orang, orangnya terlalu tinggi. Anda mau ngelamar kerjaan direktur, ngetik aja nggak bisa. Stres sendiri. Nah, ini cenderung yang dibikin-bikin sendiri. Ini maksud saya yang dikurangin. Uangnya 1 juta, kepingin beli baju 10 juta. Uangnya 10 juta, harusnya beli sepeda motor, ingin beli mobil. Kan ini agak aneh ya. Jadi kemampuan untuk memenuhinya nggak dapat, nggak punya, jadi stres. Jadi yang pertama apa? Itu tanggapan karena ada gangguan dan ancaman. Ini cenderung dari luar. Yang ini dari dalam. Nggak mampu, kepingin, nggak bisa mengendalikan keinginannya. Itu juga stres. Itu yang kedua.
Yang ketiga adalah satu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai sesuatu kesempatan, di mana untuk mencapai kesempatan tersebut ada batasan. Contoh, ini juga dari luar, cuma bukan gangguan langsung, tapi sistem. Contoh, lahir miskin, nggak bisa pergi ke jalan-jalan luar negeri. Ya, kalau tadi gangguan dari orang langsung ganggu, mengancam gitu, kayak perampokan, apa-apa. Tapi kalau yang ini kondisi. Jadi yang pertama tanggapan dari kita karena gangguan dari luar, yang kedua adalah keinginan kita nggak sesuai dengan kemampuan kita, yang kedua. Yang ketiga adalah kondisi yang tidak bisa kita handle. Covid, gempa bumi, di lockdown, nggak boleh keluar rumah, disuruh jaga jarak. Nah, ini repot. Ya kalau sudah menikah kan nggak apa-apa, tapi kalau belum menikah suruh jaga jarak kan berat ya. Jadi intinya satu sih, Anda harus belajar ini, ya. Karena ada 3 gangguan. Yang pertama, saya ulang lagi, tanggapan, karena ada yang ganggu kita, dengan ngancam kita. Anda harus belajar apa yang diperbuat orang jahat jadi kebaikan. Iya, supaya nggak stres. Amin kan, ya. Lalu ada ketidakseimbangan, Anda harus belajar. Kalau Anda belajar Yusuf, Yusuf juga stres sebenarnya. Tapi dia belajar. Mimpinya dan kenyataan tidak sama. Nah, itu kondisi dan banyak hal ya. Intinya satu, Anda harus tahu. Ciri-ciri stres itu ada. Bapak, stres itu apa, Pak? Ada ujinya? Ada. Ada uji khusus ya, tapi itu kan bukan bidang kita. Kalau kita di bidang kesehatan fisik, ya secara fisik aja kita bisa lihat. Ya. Yang pertama, sakit kepala dan sukar sembuh. Sering sakit kepalanya. Jadi tiba-tiba sakit. Waktu saya stres mengalami kenaikan pangkat, atau kenaikan sekolah, atau bikin buku. Saya kalau bikin buku baru itu 8 langsung. Kesehatan anak, kesehatan orang tua, tentang fitness, tentang apa. Saya pengen selesai. Kadang-kadang saya mampu, karena saya menulis dari apa yang saya mengerti. Tapi waktu itu tidak mengizinkan saya. Stres saya. Lu kok sudah jam 12 malam. Itu contohnya ya. Jadi Anda harus bisa mengerti ini. Dan itu saya pernah sakit kepala, saya jaga makan, kolesterol saya tidak tinggi, gula darah tidak tinggi, tekanan darah tidak tinggi, tapi sakit kepala. Stres itu. Nah, akhirnya saya berhenti istirahat dan hilang sendiri ya. Lalu ada juga namanya mudah sakit dan sukar sembuh. Sedikit pilek, sedikit pusing, sedikit sakit, wah macam-macam itu ya. Sukar sembuh, kenapa? Nggak ada obatnya, karena stres. Dokter diagnosa nggak ada penyakitnya ini. Ternyata ada stres ya. Kalau Anda nonton sama orang lain, katakan sebelahmu, jangan stres kamu. Nah itu, karena stres ini nggak kelihatan. Ya, tidak bisa fokus, salah terus, salah terus. Gafalkan, nggak masuk-masuk, pokoknya nggak bisa fokus. Apakah saya pernah? Pernah. Nggak usah Anda, saya kasih contoh saya sendiri ya. Saya ini mau rekaman tentang kesehatan, PowerPoint-nya tentang fitness. Gimana ya, karena pikirannya kacau, nggak fokus ya. Waktu itu bersamaan dengan mama saya meninggal dunia ya, dipanggil Tuhan. Stres saya itu. Pernah bawa koper, saya masuk bandara, saya udah check-in, kopernya ketinggalan loh. Itu kan nggak fokus itu. Kalau orang seperti saya yang sudah menulis buku 25 buku lebih kesehatan, ya itu kan aneh itu kalau sampai koper ketinggalan. Tapi itu namanya nggak fokus. Naruh kunci hilang, nah, nyalakan setan. Setannya bilang, pasti bapak stres ini, ya. Nah, jadi harus tahu ini ya, nggak apa-apa. Nggak fokus itu nggak apa-apa, asal hanya kadang-kadang saja. Kalau nggak fokus lama ya bahaya. Tengkuk sakit dan pinggang sakit. Ya, tengkuknya sakit terus, tapi nggak ada kolesterol. Kenapa ya? Karena ciri-ciri tengkuk sakit kadang-kadang trigliserid tinggi juga bisa. Loh, nggak ada batunya kok pinggang saya sakit ya. Oh, ternyata stres. Stres ya, tapi nanti Anda nggak boleh loh ketemu orang sakit pinggang stres ya, nggak boleh, harus diuji ya. Nah, yang terakhir rambutnya rontok. Nah, ini sering ini. Enggak, Pak, saya rontoknya kurang vitamin. Oh, nah, itu berarti dia stres itu, stres dan kurang vitamin. Enggak apa-apa dipelajari saja ya. Oke ya, jadi ngerti ya. Eh, kalau Anda belajar ini,
Kita tahu paling tidak, begitu. Kita berdoa mengandalkan Tuhan, sukacita sambil mengerjakan, memecahkan solusi. Oke, bagaimana sih Pak kita bisa stres? Nah, di dalam hipotalamus, di dalam otak, ada pituitari juga kelenjar, ada kelenjar adrenal di atas dua pinggang. Jadi pinggang itu ada ginjal dua ya, atasnya ada kelenjar adrenal. Ini sistemnya seperti itu. Jadi dia marah-marah, maka hipotalamus itu kerja ke amigdala dan mengeluarkan hormon sesuatu sehingga pituitari menghasilkan sesuatu. Itu konsepnya ya. Lalu nanti adrenal mengeluarkan kortisol. Nah, kalau kita belajar ini, kita akan tahu. Kalau saya kasih ilustrasi paling mudah ya, paling mudah. Kalau pasta gigi itu dipencet keras, keluarnya banyak. Kalau dipencet pelan, keluarnya sedikit. Jadi raut wajah Anda lagi marah itu di sini ada syaraf namanya syaraf trigeminus nomor 5 dan syaraf fasial. Kalau Anda marah-marah begitu seakan-akan ini ilustrasi ya. Seperti Anda mencet hipotalamus mengkondisikan dengan pituitari dan menghasilkan hormon. Adrenal menghasilkan kortisol. Kita belajar ya. Yang pertama ciri-cirinya adrenalin, epinefrin. Nah, ini otot Anda kejang, takut kan kejang gitu. Lalu nafasnya cepat. Dan sweat, berkeringat. Nah, itu tanda-tanda pertama stres. Ada yang tidak mengeluarkan tanda ini juga ada ya. Karena yang pertama di ruang AC, yang kedua dia menenangkan diri. Ada yang menghitung angka 1 sampai 1000. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Kita harus belajar baik-baik. Kalau Anda tahan terus, maka noradrenalin akan dihasilkan, dan ini lebih tingkatannya, atau dikenal norepinefrin, glukokortikoid, dan mineralokortikoid. Ya, ini mendetakkan detak jantung, mulai detak jantungnya naik, berkeringat. Nah, tadi yang pertama, belum saya jelaskan tuh fight or flight. Adrenalin muncul pertama itu diciptakan Tuhan baik, untuk ada semangat. Fight or flight. Kalau nggak mampu ya flight aja. Kalau berani ya fight. Ini bukan bertengkar ya. Bikin ujian, teruskan. Kepingin ini rencana, teruskan. Itu fight. Ya flight ya udah mundur teratur aja. Nanti kan bisa ya. Nah, sekarang kita ngomong soal norepinefrin. Nah, norepinefrin ini meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Karena itu orang stres itu harus minum obat darah tinggi, nggak bisa sembuh-sembuh. Darah tinggi yang nggak bisa sembuh ini kan ya karena stres. Stres karena apa? Yang pertama karena darah tingginya sendiri. Gara-gara teman-teman medis bilang ini nggak bisa sembuh, minum obat seumur hidupmu. Nah, itu stres. Anggap aja kalau memang harus minum obat seumur hidup ya, kan nafas juga seumur hidup. Supaya nggak stres, ya. Jadi dibikin gampang saja. Kalau Anda masih hidup hari ini, Tuhan masih berkati Anda. Ya. Kalau Anda masih hidup hari ini, penyakitmu tidak terlalu mengganggu kamu, cuma harus waspada dan berusaha memperbaikinya. Lalu memicu gula itu dihasilkan. Jadi kalau Anda makan nasi berlebihan ya, itu gulamu disimpan di glikogen, di hati dan di otot itu dipecah. Untuk apa? Untuk fight or flight. Sedangkan Anda tidak sedang makan, maka tubuh menghasilkan memecahkan gula jadi-jadian dari cadangan itu. Gluconeogenesis namanya, ya. Kejadian gula dari yang baru, dari yang bukan, dari gula. Itu namanya ya, dari protein dan dipecah semua lemak dipecah. Itu orang stres jadi kurus. Lupa itu kok stres ada yang gemuk ya, itu makannya lebih banyak daripada stresnya. Ya. Intinya satu, ya, Anda harus semangat, ya. Jadi kalau Anda tahan, Anda punya resiko sakit gula dan darah tinggi. Nah, ini yang paling bahaya, kortisol. Amigdala itu tempat pusat ketakutan sama hipokampus. Kalau sudah ini memang agak berat ya. Suppress the immune system. Nah, daya tubuhnya turun. Drop, gampang sakit. Ada satu saat kita mengalami COVID-19, terus kita takut gitu, stres. Belum kena virus sudah gampang sakit. Kenapa? Karena daya tubuh turun. Jadi jangan stres.
Waktu Tuhan bilang, "Jangan kamu khawatir," itu Tuhan nggak mau daya tahan tubuhmu turun. Increase blood pressure ya, jadi resmi udah darah tinggi dan diabetes. Bahkan kalau Anda baca yang di bawah itu, jerawat, ada yang jerawat nggak sembuh-sembuh soalnya stres, karena itu anak-anak kita itu berjerawat itu waktu ujian, pasti itu sudah berjerawat, stres soalnya. Jadi kalau saya lihat anak saya berjerawat ya sudah jelas itu, kalau nggak UTS ya UAS atau ujian negara. Obesity, nah ini kalau di pasien-pasien fitness, gemuk nggak bisa kurus-kurus ya karena stres. Itu ya. Nanti akan lebih jelasnya di edisi yang lain tentang obesitas, supaya Anda bisa ngerti. Ada juga yang Nas mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kok bisa, Pak? Ya, kenapa? Karena waktu Anda senang, senyum, hipotalamus menghasilkan ini, pituiterinya, endorfin. 200 kali lebih kuat daripada morfin. Jadi orang kalau senang, wah demamnya turun, dapat berkat banyak. Saya sering bergurau, kalau suami-suami mau istrinya sehat ya, istrinya dibelikan mobil rumah baru aja, kan lebih sehat nanti. Tapi takutnya kan suaminya stres, jadi stroke suaminya. Tapi apakah stres dan stroke itu ada hubungan? Ada, nanti di materi tentang stroke. Dari pola makan, olahraga, stres, dan kurang tidur. Untuk suatu hubungan yang tentang suami istri, senangnya karena oksitoksin. Jadi kalau yang masih pacaran ya, lihat pacarnya keluar hormon oksitoksin, jadi sehat nanti ya, jadi senang, sakit jadi sembuh. Itu namanya hormon sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah keringan tulang, nanti akan saya jelaskan bahwa stres bisa mematahkan tulang di edisi osteoporosis. Nah, sekarang kita ngomong dopamin. Dopamin juga bikin semangat ya. Wah, kalau lulus dapat apa? Nah, itu dopamin. Nah, energi dari serotonin. Ini sesuatu yang tidak tajam, tapi intinya nanti ada di buku saya tentang food and mood. Itu materi khusus, makanan yang mempengaruhi mood Anda. Contoh, minum kopi. Salah, tidak. Tapi kalau minum kopi, ada sesuatu masalah, pasti emosi. Karena dia bersifat kafein, stimulan. Ya, minum air putih, anakmu kecelakaan, Anda khawatir tapi tidak meledak. Nah, itu beda-beda, tapi itu akan saya bahas nanti ya. Anda kita fokus dulu tentang stres dan kesehatan. Bagaimana mengelola stres? Tadi Anda sudah tahu ya, stres itu sudah pasti bikin gampang sakit, gula darah naik, dan banyak-banyak tadi ya. Sudah tahu ya belajar ya. Jadi sekarang saudara tugasmu satu, berdoa, terus lalu mengelola. Karena nggak bisa, karena iman tanpa tindakan sia-sia. Jadi kita harus belajar mengelola stres. Yang pertama ibadah. Dah, kalau Anda kebetulan bukan Kristen, melihat video ini, apapun agama Anda, ya ibadah. Minta tolong kepada Tuhan, ya. Kalau Anda Kristen, ya berdoa sama Yesus. Gitu. Jangan telat makan. Ya, makan tuh bisa bikin senang, bisa bikin stres. Kalau telat ya stres. Karena itu orang puasa emosi aja. Begitu berbuka puasa senyum-senyum. Ini tidak semua ya, ini hanya bergurau, tapi intinya Anda ngerti ya. Jangan telat makan. Karena hormonnya yang keluar adalah grelin. Apakah grelin? Nanti saya akan bahas khusus tentang apakah lapar, apakah kenyang. Nah, itu ada materinya sendiri. Olahraga teratur. Nah, kalau Anda olahraga teratur ya pasti. Nggak ada orang olahraga sama marah-marah, itu nggak ada. Ya. Nah, marahnya setelah alatnya, kalau di fitness center itu olahraga bertengkar itu gara-gara alatnya diambil, stres dia. Tapi olahraga sendiri, terutama kardio, membuat Anda nggak stres. Yang ketiga, menonton bioskop. Nah, coba dong lihat, suka bioskop horor. Loh, ini kok stres? Ya kamu lihat horor. Enggak, dia gembira kalau lihat film horor, ya udah. Ya, saya sih nggak suka. Saya sukanya sih ya film-film action gitu aja, sekedar refreshing ya. Tapi saya sih sukanya baca, nggak suka nonton saya sebenarnya. Ya. Tapi ya sekali-sekali, terutama sama anak ya nonton. Nah, senangnya bukan nontonnya saya, sama anak saya nontonnya, kan begitu ya. Setiap orang punya sendiri. Ini cuma tips aja, sekedar tips ya. Lalu menelepon sahabat. Cuma kayak kadang-kadang telepon sahabat ini macam-macam ya. Jadi Anda harus pilih sahabat, dikategorikan nih sahabat yang menyenangkan. Ya, kalau Anda ketemu sahabat, sahabat Anda bilang, "Loh kamu kok gemuk?" Stres nanti Anda. Udah, dihindarin aja sahabat-sahabat seperti itu ya. Mungkin dia agak jahat, tapi nggak bisa cara ngomongnya.
Jadi akhirnya yang keluar itu, ya itu. Tapi kalau ya itulah, ya intinya yang harus punya sahabat. Melihat hal yang lucu, nah ini saya senang ini, ya toh. Saya kadang-kadang ya, lihat hal lucu-lucu ini, jadi saya tertawa-tertawa sendiri. Tapi setelah itu nggak stres, ya nggak apa-apa. Nah ini buku-buku saya, tentang nutrisi dan imunitas, sehat dan panjang umur, dan sehat dan sembuh, Anda bisa lihat Instagram saya, channel ini juga, Yohanes Sunardi TV. Saya harapkan Anda diberkati dengan edisi kali ini, yaitu saudara semuanya, sahabat sehat, dimanapun Anda berada, ingat jangan stres ya. Ingat tadi itu bisa bikin diabetes, bisa bikin kolesterol, bisa bikin macam-macam. Ya, karena tadi apa? Bikin darah tinggi, serangan jantung, dan banyak hal. Ya, saya harapkan Anda mengerti. Sekarang nggak usah stres lagi. Apa yang terjadi dikelola, diselesaikan. Kalau yang belum terjadi, jangan dilakukan. Ikuti seri kesehatan saya yang lainnya. Pastikan Anda mengikutinya. Salam sehat dari saya, Yohanes Sunardi.